Kalau pengertian korupsi itu secara bahasa kan, dari bahasa Latin corruptio kan, yang berarti kebusukan atau penyimpangan dari kesucian. Intinya ini macam-macam ya. Jadi bentuk daripada korupsi di Indonesia ini macam-macam bentuknya. Tapi semuanya adalah intinya menggunakan kewenangannya untuk merugikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binimatillah haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa hari ini senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kembali saya Prasetyo hadir menyapa Anda dalam Hujah Aswaja. Seperti biasa hadir setiap hari Senin sampai hari Senin mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai ya. Dan setiap episode yang kita lalui dengan tema-tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda ya. Yang jelas Hujah Aswaja hadir membahas sedikit tentang isu-isu yang lagi bergulir di tengah-tengah masyarakat, terutama di antara warga Nahdliyin. Kita tersambung dengan narasumber kita, beliau tim Aswaja NU Center dan Lembaga Bahasa Masail PWNU Jawa Timur. Beliau juga salah satu narasumber di beberapa PKL di seluruh penjuru Jawa Timur. Teman-teman Ansor pasti sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Fatkul Qodir MHI dari PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gi. Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah, hari yang begitu luar biasa. Hari Senin penuh dengan semangat penuh dengan aktivitas sampai rasanya nggak koper untuk tidur siang gitu ya, kira-kira begitu. Nggih. Keluarga sehat Gus? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, ini masih bulan Suro nggih. Suro ini akhir-akhir Suro. Akhir-akhir Suro. Kegiatannya apa aja nih Gus di Panjenengan Piyambak sama di PWNU Jawa Timur Gus? Saya kira di kegiatan di PW sangat banyak ya. Entah itu di Lembaga Bahasa Masail maupun Aswaja Center kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan sinergi dengan lembaga-lembaga lain atau di kegiatan di masyarakat baik ngaji maupun diskusi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Nggih, Masya Allah, nggih. Ya. Tetap semangat, semoga senantiasa sehat. Alhamdulillah, semoga sehat. Amin. Ya, pemirsa, acara Hujah Aswaja ini kerjasama bareng TV 9 dan juga Basnas Jawa Timur ya. Dan juga seperti biasa, nggih, kami juga mempersiapkan untuk panjenengan warga Nahdliyin dimanapun Anda berada, nanti bisa ikut berinteraksi bersama kami di line telepon yang sudah disiapkan dan juga berkirim pertanyaan melalui chat kita di WhatsApp kita di nomor juga yang sudah tertera atau nanti akan ditayangkan oleh teman-teman di layar kaca panjenengan. Jadi dua nomor, satu interaktif, satu untuk kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Dan kami juga menawarkan panjenengan untuk nanti yang akan menjadi pembahasan kita juga tertanam atau tertuang di dalam buku yang ada di depan kita, yakni buku NU Menjawab Problematika Umat. Ini adalah kumpulan dari Basul Masail yang telah dikumpulkan oleh teman-teman Aswaja NU Center ngoten nggih Gus nggih. Sama baik. SPM. Nggih. Dan kita hari ini akan membahas tentang korupsi tapi tak menikmati hasil. Saat ini semuanya kita pasti tahu nggih teman-teman, dulur-dulur, sahabat-sahabat dan seluruh para Nahdliyin, saat ini kita sedang trending nih dan banyak pembahasan mengenai salah satu kasus korupsi yang dinilai merugikan negara miliaran rupiah. Keputusan hakim dalam putusannya menyatakan bersalah walaupun terdakwa tidak menikmati hasil uang haramnya, namun dinilai memperkaya pihak lain. Nah, ini bagaimana menanggapi ini? Bagaimana hukum dalam Islam? Oleh karena itu kita bahas bersama guru kita, Gus Fatkul Qodir MHI. Baik, Gus, tentang ini memang fenomena ya, tentang banyak sekali kasus-kasus bermunculan semenjak dari beberapa tahun yang lalu ya, sehingga pemerintah membuat sebuah instansi yakni KPK ya. Di situ akhirnya muncul semua dana-dana yang dikemana-kemanakan itu akhirnya, dan siapa-siapa yang mengambilnya akhirnya ketangkap semua hingga saat ini sampai di periodenya Bapak Prabowo akhirnya juga muncul nih beberapa nama-nama besar juga Nah, bagaimana Gus panjenengan melihat kasus tersebut nih? Saya kira ketika bicara korupsi ini kan bicara masalah amanah ya, amanah yang dikhianati
bagi seorang yang diberikan kuasa, diberikan amanah tapi kemudian mengkhianati amanat. Intinya kan korupsi ini kan menggunakan wewenang secara salah ya, secara salah, kemudian digunakan untuk memperkaya diri ya, maupun keluarga maupun koneksi atau kelompoknya sendiri, meskipun tadi dikatakan dia sendiri mungkin ya tidak menikmati secara materi, tapi kemudian memperkaya keluarga kan bisa, memperkaya kelompoknya lain, orang lain begitu. Sama saya kira, karena yang pelakunya adalah seorang. Nah, fenomena korupsi ini saya kira juga tidak bisa kita menyalahkan satu kelompok saja. Saya kira korupsi ini menjadi budaya ya, budaya mulai dari yang bawah sampai yang atas. Karena semuanya berpotensi, semuanya memberikan kontribusi ketika korupsi menjadi budaya. Baik dalam kelompok terkecil, dalam keluarga ya, kemudian dalam masyarakat, sampai kemudian pemimpin dari negara lah saya kira yang berada di kekuasaan, sehingga ketika menjadi budaya masyarakat saya kira kemudian semuanya ikut terlibat. Nah ini sehingga semuanya wajib istilahnya harus juga bagaimana memperjuangkan, bagaimana merubah budaya korupsi ini mulai dari diri kita sendiri secara personal, individu, kemudian keluarga, dan juga nanti juga akan berimbas kepada masyarakat dan negara ini. Kira-kira begitu. Jadi ketika bicara korupsi itu tidak bisa satu aspek, tapi kemudian bagaimana semua elemen bangsa ini bersama-sama membuat kesepakatan, entah itu berupa aturan-aturan ataupun kemudian regulasi ataupun kebijakan-kebijakan dalam segala level, sehingga nanti budaya korupsi ini bisa hilang. Kira-kira begitu. Ya. Lantas Gus, sebenarnya kalau secara definisi korupsi itu sendiri sih menurut panjenengan seperti apa? Kalau kita memaknai korupsi itulah nyolong lah, Gus. Mencuri lah gitulah. Ya, kalau pengertian korupsi itu secara bahasa kan, dari bahasa Latin corruptio kan, yang berarti kebusukan atau penyimpangan dari kesucian. Intinya penyimpangan dari hal yang baik. Atau bisa didefinisikan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau sumber daya lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ini menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi ini mencakup tindakan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Ada beberapa. Jadi korupsi ini kan tidak satu perilaku atau istilahnya satu tindakan dikatakan korupsi, tidak, tapi bisa dengan berbagai cara. Contoh misalnya dengan menyuap ya, atau kemudian mengambil uang bukan minyak tapi mengambil uang milik negara dengan tidak sesuai dengan aturan undang-undang, atau menggelapkan uang bisa, pencucian uang bisa. Jadi banyak praktek perilaku yang dikategorikan korupsi ini. Intinya yakni menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk menyelewengkan dan penyalahgunaan uang negara, itu intinya. Jadi secara substansi menggunakan kekuasaannya, wewenangnya untuk menyelewengkan dana negara, itu intinya. Nah, begitu intinya adalah mengambil hak yang bukan haknya aslinya, Gus. Ya, begitu. Tapi penggunaannya juga. Nah, ini Gus, tentang penggunaan nih. Kalau biasanya korupsi itu kan untuk dirinya sendiri, namun untuk pihak lain juga ya sama. Ini seperti apa? Sama gitu. Masuk kategori itu. Jadi penyimpangan atau penyelewengan, penyalahgunaan uang negara ya untuk keuntungan pribadi atau orang lain sama. Jadi misalnya dia dijadikan alat untuk melakukan korupsi. Memang ada sebuah upaya kekuatan besar yang menjadikan dia, misalnya contoh dia sebagai salah satu penyelenggara negara misalnya. Kemudian dia karena dia punya akses masuk, akses di anggaran ya, akses di kebijakan. Nah,
Ini repotnya apa? Jadi ada kekuatan besar yang menjadikan misalnya dia menjadi seorang birokrat atau menjadi seorang apalah di apa itu di pemerintahan, baik itu di dewan atau kemudian di eksekutif atau di yudikatif, tapi kemudian dia bisa masuk, ada yang misalnya ada yang dalam tanda kutip itu memposisikan dia, mendukung dia dengan berbagai cara sehingga dia bisa masuk dalam wilayah kebijakan negara. Kan sama saja. Dia misalnya melakukan sebuah kebijakan mengotak-atik regulasi, misalnya aturan tentang penyalahgunaan keuangan negara dengan berbagai cara, kemudian uang bisa keluar untuk keuntungan orang lain. Itu sama dengan dia untuk dirinya sendiri. Baik, Gus, kita lanjutkan selepas yang berikut ini, Gus, dengan beberapa pertanyaan sudah saya kumpulkan. Ya, bareng saya Adi Prastio bersama guru kita Gus Fathul Qadir MHI. Kita membahas tentang korupsi tapi tak menikmati hasil. Bagaimana hukum dalam Islam? Tadi kita sudah bahas juga. Namun sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya langsung kepada narasumber kita melalui interaktif atau melalui by WhatsApp ya. Silakan bisa di 0822 3558 4857. Sekali lagi 0882 3558 4857. Nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaan dari panjenengan. Dan juga kalaupun Anda ingin memiliki tentang NU menjawab problematika umat, ini diambil dari Basul Masail yang sepanjang dari tahun berapa ya Gus ya ini? Pokoknya dari lama deh ini ya. Ya awal adanya Basul Masail di PWNU Jawa Timur ya ini. Jilid 1 mulai dari 79 sampai 2009 yang jilid pertama ini. Nah, ini barangkali nanti pasti berguna buat Anda yang lagi ada di rumah maupun dimanapun yang ingin tahu bagaimana amali-amali ataupun hukum-hukum yang diambil oleh teman-teman Nahdien sudah tertuang di dalam buku NU Menjawab Problematika Umat. Oke, Gus, kita ingin bertanya lagi, bentuknya apa saja sih Gus kalau korupsi dan bagaimana contohnya? Itu kan apakah telat dalam bekerja, telat waktu juga termasuk korupsi atau bagaimana? Moga-moga dijelaskan lebih detail lagi Gus, tentang bentuk korupsi ini. Oke, saya kira banyak ya perilaku yang dikategorikan korupsi. Ya intinya merugikan negara dalam aspek mata keuangan. Jadi misalnya contoh suap menyuap jabatan atau yang apapun yang kemudian menyebabkan seorang menyuap kepada penyelenggara negara, atau kemudian penggelapan barang atau jabatan tertentu sudah diplot oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga memasukkan orang-orang yang tidak kapabel ya, atau misalnya saudaranya sendiri misalnya yang itu tidak punya kemampuan yang ideal misalnya, atau contoh misalnya pemerasan penyelenggara negara kepada masyarakat juga termasuk perbuatan curang misalnya dalam pengadaan barang jasa, misalnya secara real itu misalnya cukup 100